Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Jumat 7 Januari 2022. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk merenungkannya dari Efesus pasal keempat ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama mendengar, merasakan, dan merenungkan kebenarannya. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur atas setiap keindahan, kasih, kemurahan, dan kesukacitaan yang Kau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah cara-Mu yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama menyegarkan tubuh jiwa roh kami, agar kami senantiasa terus belajar akan-Mu Tuhan melalui kebenaran-Mu itu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, kuduskan dan layakkan kami melalui kesempurnaan pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Sang Sumber rahmat, berkat, dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Efesus pasal keempat ayat 17 sampai dengan 21. Demikian sabda Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan Mingguan Jumat 7 Januari 2022 adalah belajar mengenal Kristus. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara yang biasa masak akan tahu fungsi wungkal. Wungkal itu batu yang digunakan untuk mengasah pisau atau benda-benda tajam. Tujuannya apa? Ya tentu saja agar pisau, gunting, dan lain sebagainya bisa digunakan semestinya. Untuk memotong, untuk menggunting, dan kegunaan-kegunaan lainnya. Menajamkan, supaya kembali pada fungsinya. Persis juga saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang hobi membeli TTS, teka-teki silang. Biasanya ada tulisan di covernya, mengasah otak. Jadi fungsi teka-teki silang adalah untuk menajamkan otak, pikiran, dan lain sebagainya. Dua fungsi tadi mengarahkan kita kembali juga pada teks yang kita renungkan hari ini. Efesus pasal keempat ayat 17 sampai dengan 21. Dijelaskan di teks ini supaya tidak tumpul. Khususnya kita perhatikan di ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul. Firman Tuhan mengingatkan kita bersama bahwa kita telah diperbaharui melalui pengorbanan
dan keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan telah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan setinggi-tingginya untuk menjawab dari setiap tantangan, pergumulan, pergulatan kehidupan kita. Bahkan menjadi pegangan pedoman untuk pikiran kita, untuk perasaan kita, termasuk untuk bagaimana kita melihat dengan sudut pandang kita. Sehingga semuanya menjadi jelas bahwa kebenaran Tuhan menjawab dari semua apapun yang kita perlukan dan butuhkan. Namun persoalannya adalah yang baru yang dari Tuhan seringkali tidak kita gunakan atau pergunakan semestinya. Justru yang kita lakukan adalah kembali pada cara, pola, metode, gaya, tradisi, budaya, dan lain sebagainya yang lama, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Maka di teks ini pula diingatkan, ada 3 faktor yang membuat seseorang tidak kembali tajam, artinya menjadi tumpul. Yaitu berkaitan dengan apa? Secara khusus di ayat 17. Pikiran. Yang kedua berkaitan dengan hati. Yang ketiga berkaitan dengan perasaan. Artinya apa? Pikiran kan pada cara mengolah. Hati itu bagaimana kemudian merasakan. Yang ketiga tadi berkaitan perasaan, sebenarnya berkaitan dengan hati. Tapi lebih kepada bagaimana mensikapi situasi kehidupan yang sedang terjadi. Pikiran perasaan inilah yang seringkali kemudian kita tidak menetapkan hati bagaimana untuk menerapkan apa yang sudah kita ketahui melalui kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan. Dan pada akhirnya yang kita lakukan adalah justru memilih pada bagian-bagian yang seharusnya tidak kita pilih. Artinya apa? Kita tahu yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Justru memilih yang lain. Gambarannya nanti bisa kita baca di ayat-ayat berikutnya. Ada persoalan pengucapan, kata-kata kotor, ada perzinahan, kedengkian, kejahatan-kejahatan. Itu ada di sekitar kita dan kita jujur juga pernah melakukan keberdosaan itu. Maka kembali, teks ini mengundang kita belajar mengenal Kristus. Kata belajar bukan berarti ketika kita sudah dibaptiskan, kita sudah kemudian mengaku percaya secara dewasa atau sidi. Atau pada rutinitas ritual kita saat teduh, terus kemudian pergi ke gereja. Tidak cukup demikian. Belajar artinya terus menerus dalam kewaktuan kita sepanjang hari, setiap saat untuk terhubung dengan Kristus. Supaya tidak ada celah kegelapan itu mengubah kehidupan kita yang sudah baru. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan hari ini? Yang pertama, belajar mengenal Kristus berarti sebuah tindakan, keterbukaan batin kita untuk mengendapkan dan tenggelam dalam kasih karunia dan kebenaran yang darinya. Yakinlah bahwa setiap firman Tuhan itu menjawab dari setiap pikiran dan perasaan kita. Temukan terus, supaya kita terus diasah, dipertajam dalam setiap laku tindakan hidup kita. Maka apapun situasi yang paling gawat, paling genting, jika kita tajam dan terus mengasah oleh kebenaran firman-Nya, maka kita akan terus pula menemukan hikmat, jalan keluar, pilihan-pilihan yang tepat, dan merasakan kasih karunia Tuhan yang bekerja menopang dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kata belajar menunjukkan apa? Bahwa ini bukan titik henti, tetapi titik di mana kita terus berangkat senantiasa bersama dengan Tuhan. Maka jangan pula kita menghakimi orang-orang yang
Angel kae, ora isa tobat. Jangan hakimi orang-orang yang mungkin meresahkan kita, meresahkan keluarga kita. Yakinlah bahwa kasih karunia Tuhan juga bekerja atas setiap orang-orang yang kita pandang rendah oleh karena kejahatan, mungkin perilaku mereka yang tidak semestinya, tidak sewajarnya. Justru yang kita lakukan adalah doakan. Terus kita dampingi, kita perhatikan. Ingat, bukankah ada salah satu penjahat yang di samping Tuhan yang pada akhirnya bertobat? Masih ada waktu, kesabaran Tuhan juga bekerja atas orang tersebut. Maka jangan pernah lelah kita mendampingi, mendoakan, atau apapun yang kita lakukan demi orang tersebut kembali pada jalannya. Dan yakin itu pula menjadi berkat untuk kehidupan kita. Dan pada sisi yang lain, jangan pernah kita juga merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Teruslah mengenal Kristus, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Berlakulah baik. Dalam setiap ucapan kita yang menjadi berkat. Dalam setiap pikiran kita yang positif. Dan perasaan yang membangun keoptimisan hidup. Dengan mengandalkan Kristus Tuhan. Sebagai penutup tema renungan hari ini. Belajar mengenal Kristus. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Telah mendengar dan telah menerima. Maka yang telah didengar, maka yang telah diterima, mari tumbuhkan itu. Supaya kasih Kristus tetap ada dalam kehidupan kita dan keselamatannya senantiasa menjadi kekuatan kita melangkah dalam kehidupan. Asahlah terus, tajamkanlah terus apa yang telah kita dengar dan kita terima. Supaya setiap tindakan kehidupan kita menjadi berkat untuk kehidupan kita dan menjadi berkat untuk kehidupan sesama. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan rahmat berkat-Mu. Termasuk pula kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, telah kami terima. Biarkan kami terus Tuhan belajar mengenal-Mu. Supaya kami terus pula dalam rahmat dan kasih-Mu yang memperbarui dari setiap pengertian dan perasaan kami. Sehingga kami tidak tumpul tapi tajam dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka apapun yang kami pergumulkan, apapun yang kami jalani dan tempuh dalam kehidupan ini, jika kami tajam dan tidak tumpul, kami akan bisa melewati, mengarungi, bahkan memilih pada pilihan tepat sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak goyah, kami tidak digoncangkan dengan berbagai rupa-rupa persoalan dan pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan dan kami telah dengar. Mampukan kami untuk percaya dan melakukannya. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terus terjadi atas kami. Maka kami berdoa ya Tuhan secara khusus atas kehidupan hamba-Mu yang dalam pemulihan kesehatan. Khususnya bagi Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Anak Amoresia, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budian Dono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Trasyono, Ibu Dewi Slamet Sunarno. Kami percaya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, dan menyegarkan. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berkati, tolonglah Tuhan. Berikan pula kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan damai yang dari-Mu itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah memasuki masa adiuswa. Kami percaya Engkau memberkati Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Mur Jangkung, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Suhir, Bapak Margono,
Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan hadir memberkati dan menolong kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dan kekuatan cinta-Mu Tuhan yang senantiasa menjamah dan memberikan anugerah. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau mengetahui dari setiap ketakutan, kerinduan, harapan, bahkan kegentaran. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir menguatkan dan berkat-Mu menyelamatkan kami. Sehingga dalam situasi-situasi kehidupan yang sedang kami jalani, Engkau hadir dengan kelimpahan dan kemurahan-Mu itu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami bersama dengan keluarga kami, berkati kami dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, dengan seluruh anggota keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, kami yakin Engkau menolong, kami yakin Tuhan kesempurnaan berkat-Mu hadir untuk kehidupan Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Khususnya dalam kami menyiapkan sidang klasis Yogyakarta Utara yang ke-32. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu yang baik itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin kemurahan, kasih, dan cinta-Mu Tuhan memberikan keselamatan dan berkat atas negara kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kepada-Mu Tuhan, kami berserah dan kami percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.